Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas materi kami tentang manajemen risiko kredit. Saya sendiri Aldi Rianda sebagai moderator dan Bayu Arnanda, Muhammad Farhan, dan Muhammad Fadli sebagai pembahas materi. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembahasan materi akan dibawakan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan manajemen risiko kredit pada usaha mikro. Penerapan ini terbagi lagi atas 4 bagian. Yang pertama itu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan dilakukan untuk pemantauan terhadap tindak lanjut atas rekomendasi kepada pimpinan cabang maupun melalui komite-komite yang terbentuk. Terus yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko. Terbagi lagi atas 4 bagian. Yang pertama, kriteria pemberian kredit yang sehat yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri. KCP MMU yaitu membutuhkan informasi mengenai calon debitur untuk membantu bank dalam melakukan penilaian secara komprehensif terhadap profil risiko calon debitur. Informasi tersebut didapat dengan cara melakukan analisis kredit. Terus yang kedua, seleksi transaksi risiko kredit pada PT Bank Mandiri. KCP MMU telah mampu mempertimbangkan tingkat profitabilitas transaksi yang didasarkan pada hasil analisis kredit. Terus yang ketiga, analisis bersetujuan serta pencatatan kredit sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Sebab sesuai dengan ketentuan dalam standar proses kredit, sebelum keputusan pemberian kredit diberikan, terlebih dahulu melakukan analisis kredit, di mana mikrokredit sales membuat laporan kunjungan nasabah. Lalu berdasarkan laporan kunjungan nasabah tersebut, mikrokredit sales melakukan analisis kredit dengan melihat kondisi lingkungan serta perkembangan usaha calon debitur. Terus yang keempat, penetapan limit dipengaruhi oleh hasil analisis masing-masing debitur. Penetapan limit risiko kredit bertujuan untuk meminimalisir risiko kredit. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko kredit. Dimulai dari proses permohonan pengajuan kredit seperti pengajuan proposal beserta berkas persyaratan kredit. Identifikasi ini sendiri berawal pengajuan dilakukan dengan tujuan untuk menilai bagaimana kondisi dan kemampuan calon debitur dalam hal pengembalian kewajiban beserta bunganya. Apabila pihak bank telah menyetujui permohonan kredit tersebut. Yang kedua, pengukuran risiko kredit pada PT Bank Mandiri dilakukan oleh microcredit sales dengan menggunakan metode kredit dan analisis 5C. Analisis 5C sebagai ketentuan dasar dalam penilaian kredit yang digunakan yaitu meliputi penelitian terhadap karakter, kapasitas, kondisi, dan permodalan, dan anggunan. Yang ketiga, pemantauan risiko kredit dilakukan dengan cara pihak PT Bank Mandiri harus sampang khususnya pada bagian mikrokredit sales yang menangani kredit melakukan monitoring kondisi nasabah 1 bulan sekali untuk memantau, mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang dimiliki oleh debitur. Apabila usaha yang dimiliki debitur bermasalah,
maka pihak bank dapat melakukan tindakan lebih cepat sebelum terjadi permasalahan yang semakin meluas. Yang keempat, sistem informasi manajemen risiko kredit. Sesuai dengan penjelasan Faizal bahwa bank harus memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data secara akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengembalian keputusan direksi dan pejabat lainnya. Lalu, sistem pengendalian interest yang menyeluruh pengendalian kredit PT Bank Mandiri atau Persero, KCP MMU Sampang, dilakukan oleh bagian kredit salah satunya yaitu Micro Credit Sales atau MKS, di mana Micro Credit Sales atau MKS ini melakukan pemeriksaan berkas kredit, peninjauan lapangan terhadap kondisi calon debitur atau on the spot, serta menganalisis status debitur dalam BI checking. PT Bank Mandiri atau Persero, KCP MMU Sampang dalam penanganan kredit bermasalah kurang baik karena tidak ada staf khusus dalam pelaksanaan pengkajian ulang untuk melakukan transaksi risiko kredit serta dalam pemutusan sebuah pemberian kredit hanya dilakukan oleh satu fungsi yaitu seorang kepala unit. Perbandingan dengan teori yang ada menurut Faizal dalam penanganan sebuah kredit bermasalah antara fungsi pemutusan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah harus terdapat pemisahan fungsi, di mana seharusnya dalam pemutusan kredit dilakukan oleh kepala unit, sedangkan penyelesaian kredit dilakukan oleh mitra mandiri atau MM. PT Bank Mandiri Persero, KCP MMU Sampang seharusnya memiliki prosedur penanganan kredit bermasalah dengan cara preventive control kredit, merupakan pengendalian interest kredit yang dilakukan sebelum terjadinya kredit bermasalah. Penetapan sistem pengendalian interest kredit harus dilakukan terhadap semua tahapan yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem pengendalian kredit pada PT Bank Mandiri Persero, KCP MMU Sampang terkait dengan kebijakan perkreditan, organisasi, serta prosedur pemberian kredit. Yang kedua, penerapan prinsip pengawasan ganda pada setiap prosedur pemberian kredit yang mengandung kerawanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh pejabat bank kepada bawahannya dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tertulis secara berkala kepada pejabat yang berwenang. Yang keempat, perlindungan terhadap surat-surat berharga, kredit, serta kekayaan bank yang terkait dengan proses kredit yang memadai. Lalu yang terakhir yaitu kajian secara berkala efektivitas sistem pengendalian interest perkreditan yang wajib dilakukan oleh bank. Kurang lebih seperti itulah isi dari materi kami tentang manajemen risiko kredit. Terima kasih teman-teman semua telah mendengarkan isi dari materi kami. Saya akhiri, billahi bistabillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.